saya Cia. Kali ini saya mau ajak teman-teman untuk review salah satu rumah yang merupakan bangunan mandiri di klaster Safir Pondok Hijau Golf, salah satu kawasan yang sangat favorit di Sumarekon Gading Serpong. Yuk kita langsung review rumahnya, mari. Hai guys, pasti udah pada tahu dong kawasan Pondok Hijau Golf di Gading Serpong. Kawasan pertama yang didevelop oleh developer Sumarekon Serpong ini merupakan salah satu kawasan yang masih sangat favorit di Gading Serpong. Karena kalau kawasan pertama itu posisinya juga paling depan ya. Dan kawasan ini ada beberapa klaster yang sudah existing. Salah satunya adalah klaster Safir yang di dalamnya sudah ada clubhouse yang mandiri. Rumah yang saya review ini berada di klaster Safir dan berposisi paling depan, jadi depannya itu bukan rumah orang ya, tapi pagar pembatas klaster. Rumah yang akan saya review ini dibangun di atas lahan seluas 300 meter persegi dengan bangunan 420 meter persegi. Sekarang yuk kita masuk ke dalam rumahnya melalui pintu utama yang ada di bagian depan. Di bagian depan ini ada satu ruang yang bisa dimanfaatkan untuk menerima tamu ya. Jadi dipisahkan antara ruang tamu dengan ruang keluarga yang lebih intim. Rumah ini dibangun secara mandiri dan lantainya sudah menggunakan lantai marmer. Tangga berposisi di tengah dan sebelum kita naik ke lantai 2 kita review dulu lantai 1 ini ya. Di bawah tangga ada ruang penyimpanan dan ada satu powder room. Sampai saat ini sih kawasan Pondok Hijau Golf itu walaupun merupakan kawasan yang lama tapi tetap sangat favorit. Mungkin juga karena ada lapangan golf di tengah-tengah kawasan ini yang katanya tinggal di sini nih cuacanya dan suhu udaranya itu jauh lebih sejuk. Nah, ini bagian belakangnya dibuat ruang keluarga. Ruang keluarga ini desainnya juga sudah cukup mewah dengan double ceiling dan cukup luas ya. Di bagian belakangnya, di bagian sampingnya sih sebenarnya, ini ada satu area yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang makan yang terkoneksi dengan area dapur. Dapur kotor ini didesain sudah terpisah ya. Dari sini nih ada akses ke area servis, cuci jemur, kamar ART yang ada tangganya dan pintunya yang terpisah. Jadi kalau maidnya itu punya akses sendiri ya. Sudah ada gudangnya juga dan ini nih sudah diatur sedemikian rupa, ada pintu kawat nyamuknya supaya sirkulasi udaranya tetap bagus. Sudah ada kitchen setnya. Dan di sini nih ada jendelanya nih, jadi kelihatan kegiatan di dapur dari area ruang makan. Di samping ruang makannya ini juga sudah didesain ada wastafel tersendiri yang berposisi di luar. Jadi bisa cuci tangan sebelum makan tanpa harus masuk ke area powder room atau ke area dapur. Area ruang makan dan living roomnya ini terkoneksi, jadi kesannya lebih luas, lebih lega. Dan ini desainnya tuh udah keren banget karena bagian belakangnya, bukaannya itu serba kaca dan bisa view langsung ke taman belakang. Area taman belakang ini dulunya sama ownernya ini dimanfaatkan buat akuarium ikan. Nah di sini nih bisa taruh arwana. Nah ini masih ada di tempat akuariumnya. Bisa duduk-duduk santai juga sambil ngeliatin ikannya. Di area lantai 1 ini juga sudah ada satu kamar tidur. Kamar tidur ini masih ada area wardrobe-nya. Kemudian bisa nge-view juga ke area taman belakang, ke area ikan-ikan.
Dan kamar tidur bawah ini sudah ada kamar mandi dalamnya. Area showernya sudah dibuat pembatas kaca, kemudian ada wastafel, ada area kloset, dan sudah dipasang wallpaper. Ini sih masih bisa diganti ya, tapi secara keseluruhan masih cukup oke kualitasnya. Area living room ini juga cukup asik ya, karena desainnya udah zaman now banget nih. Pakai double ceiling, terus bukan jendelanya lebar di bagian depan. Jadi secara sirkulasi dan pencahayaan alami ini masih cukup oke. Untuk desain rumahnya ini sedikit menganut aliran Mediterranean. Jadi kita bisa lihat dari tampak depannya tadi, kemudian dari tangganya ada seperti kayu, bukan tralisnya, itu model-model sedikit keemasan. Dan juga untuk area tangga ini marmernya dibuat berbeda, sedikit lebih tua warnanya dibandingkan lantai marmer secara keseluruhan. Ini kita udah sampai di lantai 2 nih. Di lantai 2 ini terdiri dari 3 kamar dan masih ada area buat duduk-duduk santai ya. Kita masuk dulu ke kamar yang pertama. Kamar yang pertama berposisi di depan, ukurannya juga cukup luas. Ini kalau kasur kan 2 meter biasa panjangnya, masih ada sisa sekitar 3 meter lebih lagi dan ada balkonnya. Ini bisa dibuat area walk-in closet yang terpisah, sudah ada lemarinya. Masih cukup oke kualitasnya dan sudah ada kamar mandi dalamnya. Sama seperti kamar mandi dalam yang sebelumnya, sudah ada area shower yang terpisah, sudah ada water heaternya. Ini area balkonnya. Kemudian kita menuju ke ruangan berikutnya ya guys. Di area depan ini masih cukup luas, cukup lega, bisa dijadikan private living room tambahan atau mau dijadiin ruang kerja, ruang belajar. Dan dari sini kita bisa lihat area double ceiling ruang keluarga tadi. Dan kita lihat ya, bukan jendelanya itu semua serba terang. Jadi tanpa nyalain lampu pun, ini cahaya alami masuk secara optimal. Kita sekarang menuju ke kamar anak yang kedua. Dan kamar anak yang kedua ini sebenarnya bisa dipelongin dengan cukup luas. Cuma ini dibuat terpisah dan ada area ini bisa dijadiin tempat bersantai pribadi, bisa jadiin karaoke room atau mau jadiin ruang kerja, ruang belajar. Dan kamar ini juga sudah ada kamar mandi dalamnya. Nah ini desainnya sedikit berbeda ya, lebih cerah. Ruangan ini juga cukup banyak jendelanya, jadi semua cahaya bisa masuk secara optimal. Kalau misalkan ini dipugar lagi, mungkin diganti wallpapernya atau apa sih. Waduh, kinclong banget nih. Ini kamar anak yang selanjutnya. Ini sebenarnya semua ruangan ini hampir sama besarnya ya. Jadi agak susah nih bedainnya mana kamar utama, mana kamar anak. Ini sih bebas pilihannya mau yang di depan atau mau yang di belakang. Karena kamarnya ini juga cukup luas dan semuanya ini sudah ada kamar mandi dalamnya. Rumah ini merupakan bangunan mandiri yang didesain sendiri, jadi bukan bangunan developer. Makanya biasanya sih kalau bangunan mandiri ini kamarnya bisa dapat lebih luas-luas nih. Dan desainnya karena sesuai dengan kebutuhan, keinginan,
Nah, siapa tahu ini salah satu desain rumah yang cocok buat Anda. Karena menurut saya nih, agak susah nih cari rumah dengan luasan agak besar seperti ini di kawasan Pondok Hijau Golf, karena rata-rata itu kan bangunan developer dan ukurannya paling besar paling lebar 12. Tapi ini luas tanahnya 300 dan bangunannya masih cukup oke. Apalagi lokasinya yang sangat spesial di kawasan Pondok Hijau Golf yang merupakan favorit, dekat ke tol, dekat ke fasilitas. Nah, kalau ini salah satu rumah yang Anda cari, harganya nih masih oke banget loh. Silahkan japri ke saya karena harganya cukup menarik. Info lengkap mengenai rumah ini, silakan hubungi nomor WhatsApp saya di bawah ini. Tetap semangat, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.